Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1526 Desir Taring Seseorang. Bei Minghui berbalik dan melarikan diri. Zhao Feng terlalu kuat sekarang. Jika dia terus bertahan, dia hanya akan menambahkan namanya ke daftar orang mati. Saya katakan sebelumnya, kali ini, Anda ditakdirkan. Zhao Feng memfokuskan mata kirinya pada Bei Minghui, mengumpulkan energi primal chaos dan energi petir kesengsaraan. Tiba-tiba, sambaran petir yang suram meledak dari mata kiri Zhao Feng dan menyerang Bei Minghui. Ah! Bei Minghui berteriak, tubuhnya membeku sesaat. Setelah disambar oleh pedang petir primal chaos, dia bisa merasakan energi primal chaos dan tribulation lightning mendatangkan malapetaka di tubuhnya, merusaknya secara fisik dan spiritual. Setelah 6 tahun, energi primal chaos dan energi petir kesengsaraan Zhao Feng telah dikembangkan ke tingkat yang sama sekali baru. Bei Minghui mulai mengerang kesakitan. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk mengatur napas. Tidak baik, Bei Minghui memucat saat dia merasakan bahaya mendekat dan segera berbalik untuk melarikan diri. Tapi Zhao Feng sudah di atasnya, mengayunkan pedang petir kesengsaraan primal chaos miliknya. Karena tergesa-gesa, Bei Minghui hanya punya waktu untuk membentuk energi primal chaosnya menjadi dinding. Tapi dinding tebal energi primal chaos ini sepertinya terbuat dari tahu. Pedang Zhao Feng memotongnya dengan rapi menjadi 2. Pedang itu berlanjut ke dada Bei Minghui, memotong luka besar. Bei Minghui terbang mundur, muntah darah. Sebelum dia bahkan bisa berdiri, pedang petir kesengsaraan primal chaos menusuk ke dadanya. Tidak, Zhao Feng. Bei Minghui mengulurkan tangan dan mencoba memohon belas kasihan. Tapi Zhao Feng tidak akan pernah mengampuni dia. Zhao Feng membentuk pedang petir kesengsaraan primal chaos kedua dan ketiga dan melemparkannya ke depan. Melihat situasinya, Bei Minghui hanya bisa menggunakan kekuatan kerajaan ilahi miliknya. Gambar kerajaan ilahi yang besar tiba-tiba menyelimuti Bei Minghui. Pedang petir kesengsaraan primal chaos pertama yang menusuk ke dalam manifestasi kerajaan ilahi sangat terhalang dan tidak bisa masuk lebih dalam. Meledak, Zhao Feng memfokuskan matanya dan berteriak. Ledakan, bang, jatuh. Pedang petir kesengsaraan primal chaos yang ditusuk ke dalam manifestasi kerajaan ilahi dan dada Bei Minghui keduanya meledak, mengirimkan badai energi primal chaos yang merobek dunia. Ketika debu mengendap, tubuh Bei Minghui terungkap, dan itu compang camping, luka-lukanya suram saat dia berjuang di pintu kematian. Mati, kata Zhao Feng datar, mata kirinya sekali lagi menembakkan pedang petir primal chaos. Bei Minghui tidak mampu melawan sekarang. Dia dipukul oleh pedang petir primal chaos, dan energi yang mengalir ke tubuhnya melenyapkannya baik dalam tubuh maupun jiwa. Akhirnya, Bei Minghui, yang pernah menangkap Zhao Feng dengan satu gerakan, dibunuh oleh Zhao Feng itu. Banyak anggota eselon atas dari ras spiritual semuanya menjadi bisu, tampaknya membatu. Mereka semua adalah orang-orang yang telah menyerah kepada Grand Elder dan memilih untuk mematuhinya. Tetapi sekarang, Grand Elder dan orang yang mendukungnya telah dibunuh oleh Zhao Feng. Zhao Feng menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan jika mereka mencoba lari, itu akan sia-sia. Asal es dewa kuno merasa seperti tubuhnya telah kehilangan kekuatan, dan dia jatuh lemas ke tanah, wajahnya kendur. Di tanah terlarang ras spiritual. Banyak orang terbang keluar, dan Zhao Feng melihat patriark, tetua kedua, dan tetua ketiga di antara mereka. Saat Zhao Feng bertempur, Zhao Yufei menuju ke tempat terlarang untuk membebaskan anggota yang dipenjara di sana. Kepala keluarga, dalam sekejap, semua pengkhianat dari ras spiritual berlutut dan memohon untuk hidup mereka. Patriark sama sekali mengabaikan orang-orang ini. Zhao Feng, apa yang terjadi dengan Grand Elder? Sang patriark bertanya. Mengingat bahwa mereka bisa keluar dan melihat sikap para pengkhianat, dia sudah bisa menebak bahwa Zhao Feng telah mengalahkan Grand Elder dan para ahli misterius itu. Semua mati, jawab Zhao Feng dengan tenang. Kata-kata ini menyebabkan wajah anggota ras spiritual yang baru saja dibebaskan menjadi kaku karena tidak percaya. Patriark, penatua kedua, dan penatua ketiga tahu betapa kuatnya para ahli ras warisan surga itu. Bahkan ada dewa surga ketiga di kelompok itu. Tetapi Zhao Feng mengatakan bahwa orang-orang ini semuanya mati. Kami berutang budi padamu untuk ini, Zhao Feng.
Penatua kedua tidak peduli apakah ini nyata atau salah, dan dia melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih. Beruntung ras spiritual telah mengubah sikapnya terhadap Zhao Feng pada waktu yang tepat, atau Zhao Feng mungkin tidak memilih untuk menyelamatkan mereka. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana perlombaan spiritual menjadi seperti ini? Zhao Yufei segera bertanya. Jika dia dan Zhao Feng tidak bergegas kembali, ras spiritual mungkin telah dihancurkan. Ceritanya panjang. Beberapa waktu yang lalu, ahli ras warisan surga tiba-tiba turun, menangkap semua anggota eselon atas dari ras spiritual, dan memaksa kami untuk menyerah. Sang patriark hanya menjelaskan, perlombaan spiritual bukanlah tandingan perlombaan warisan surga yang dipersiapkan dengan baik, dan semua anggota eselon atas telah ditangkap. Kemudian, di bawah ancaman dan suap dari Heaven's Legacy Rache, Grand Elder memilih untuk menyerah. Pada akhirnya, Penatua Agung diubah menjadi penjaga Dewa Kematian, menjadi mainan untuk ras legasi surga. Fraksi penentang surga sepertinya memiliki tujuan lain dalam merebut ras spiritual. Zhao Feng mulai berpikir. Pada awalnya, dia percaya bahwa fraksi penentang surga mengambil ras spiritual sehingga mereka dapat membuat jebakan untuknya. Tetapi jika ini seharusnya menjadi jebakan, mereka akan menempatkan setidaknya 3 utusan ilahi di sini, atau bahkan mengirim sang pelindung. Dengan kata lain, fraksi penentang surga memiliki tujuan lain dalam pikirannya. Tapi sekarang bukan waktunya membicarakan itu. Kita harus mundur dari tempat ini secepatnya. Zhao Feng berkata. Bei Minghui tidak diragukan lagi telah mengirim kabar kedatangannya ke fraksi penentang surga. Kekuatan besar mungkin akan segera datang. Sementara Zhao Feng jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia masih agak tidak berdaya melawan pelindung. Meninggalkan? Kemana? Patriark itu terkejut. Ras spiritual telah didirikan di tempat ini selama bertahun-tahun, dan orang-orangnya sangat menyukai tempat ini. Zhao Feng dapat melihat bahwa patriark tidak ingin pergi, tetapi situasinya istimewa. Perlombaan spiritual harus pergi, tapi kemana mereka akan pergi? Pada saat ini, Dewa Kuno terbang keluar dari kelompok anggota ras spiritual di kejauhan. Semua orang menatap Dewa Kuno ini. Mereka merasa sangat aneh bahwa seorang pengkhianat ras spiritual berani keluar di depan Dewa ras spiritual Lord dan Zhao Feng. Orang-orang dari ras spiritual, saya adalah anggota dari Life Secret Land. Jika Anda tidak punya tempat tujuan, Anda bisa pergi ke Life Secret Land. Petik 2. Kerumunan itu terkejut mendengar identitas pria ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain, masih curiga dengan identitas asli pria ini. Ayo pergi ke Life Secret Land, kata Zhao Feng. Apakah pria ini adalah anggota dari Life Secret Land? Pergi ke Life Secret Land benar-benar pilihan yang tepat. Ras spiritual tidak mau pindah, jadi yang terbaik adalah meminta bantuan dari Tanah Suci dalam kedua kasus tersebut. Zhao Feng yakin bahwa perilaku fraksi penentang surga merupakan tantangan bagi otoritas Tanah Suci kehidupan, dan Tanah Suci tidak akan hanya duduk dan menonton. Baik, ke Tanah Suci, patriark itu mengangguk setuju. Ahli tertinggi dari Life Secret Land adalah salah satu dari 8 mata Dewa Agung dan menyandang gelar Dewa. Ras spiritual adalah faksi di bawah administrasi Tanah Suci. Setelah insiden besar seperti itu, Tanah Suci tidak mungkin tetap tidak terlibat. Zhao Feng dan kelompok ras spiritual mulai menuju ke Tanah Suci kehidupan. Adapun para pengkhianat, sang patriark memberi tanda khusus di tubuh mereka dan kemudian memerintahkan mereka untuk menjaga ras spiritual. Setengah bulan kemudian, kelompok itu tiba di Tanah Suci kehidupan. Saat mereka tiba, domain terbuka untuk mereka. Silahkan, seorang tetua Tanah Suci sedang menunggu untuk memimpin mereka masuk. Elder, kami Bapak Bangsa bersiap untuk menjelaskan. Kehidupan yang Tuhan minta untuk bertemu denganmu. Kalian semua hanya perlu mengikutiku. Tetua Tanah Suci tersenyum ramah. Apa, Tuhan? Patriark, tetua kedua, dan bahkan Zhao Feng semua terkejut mendengar ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dewa Kehidupan akan meminta pertemuan dengan mereka. Mungkin Dewa Kehidupan sudah menyadari sesuatu, atau Tanah Suci tidak akan mengirim seseorang untuk menyusup ke ras spiritual. Zhao Feng mencatat secara mental. Mereka mungkin bisa mempelajari kebenaran setelah mereka bertemu dengan Dewa Kehidupan. Di puncak pohon kehidupan kuno terdapat istana berwarna hijau kristal yang memancarkan energi kehidupan yang menenangkan. Begitu mereka memasuki istana, rombongan itu dikejutkan. Berdiri di bagian atas istana ini adalah seorang wanita yang tinggi, mulia, dan anggun.
Dia mengenakan jubah kekaisaran hijau muda yang menjuntai beberapa kaki di belakangnya. Tubuhnya berbentuk sempurna, kulitnya lembut dan cerah, wajahnya memiliki kecantikan yang sangat indah dan tiada taraf yang mengeringkan segala sesuatu di sekelilingnya dari kilaunya. Dewa kehidupan, pikiran Zhao Feng bergetar. Dia tidak pernah berharap dewa kehidupan menjadi wanita yang begitu cantik. Dia tidak tampak terlalu tua, dan sulit untuk membayangkan bahwa dia adalah seseorang yang telah hidup selama puluhan miliar tahun. Dewa kehidupan adalah dewi yang mulia dan tidak bisa diganggu-gugat, tapi dia memancarkan keintiman yang tak bisa dijelaskan yang membuat siapapun yang melihatnya merasakan kedekatan. Para anggota ras spiritual tenggelam dalam keindahan dan kehangatan Life God, semua kekhawatiran mereka tersapu. Bahkan patriark ras spiritual, monster tua surga kedua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, diam-diam menghargai dewa kehidupan. Orang-orang dari ras spiritual, kehidupan yang Tuhan ucapkan, suara surgawinya menembus ke dalam pikiran mereka. Menghormati dewa kehidupan, partai ras spiritual membungkuk. Tidak perlu kesopanan, orang-orang dari ras spiritual, Anda datang untuk mencari bantuan dari tanah suci, ya? Dewa kehidupan perlahan duduk. Ya, ras spiritual saya secara paksa direbut oleh fraksi penentang surga. Jika bukan karena kembalinya Zhao Yufei dan Zhao Feng, seluruh ras spiritual mungkin akan menjadi milik mereka. Patriark ras spiritual memiliki ekspresi kesedihan dan kesedihan di wajahnya. Ini bukan hanya ras spiritual Anda. Hal yang sama terjadi pada Blazing Gold Rache, Divine Tree Ocean, dan Heaven Sucking Alliance. Wajah serius dewa kehidupan memancarkan keindahan yang berbeda. Dewa kehidupan telah menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia mengirim anggota untuk menyusup ke 4 faksi bintang 5, tapi dia tidak pernah bisa mengetahui dengan tepat apa yang sedang terjadi. Tapi kemudian, Zhao Feng dan Zhao Yufei kembali, melemparkan situasi dalam perlombaan spiritual ke dalam kekacauan. Setelah mendengarkan cerita patriark ras spiritual, dewa kehidupan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasinya. Apa? Faksi bintang 5 lainnya, patriark dan yang lainnya semua tercengang. Faksi yang disebutkan dewa kehidupan adalah faksi bintang 5 lainnya dari zona Ziling. Dalam situasi saat ini, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa fraksi penentang surga telah menyusup ke seluruh zona Ziling dengan pengecualian dari tanah suci kehidupan. Fraksi penentang surga, apa yang dia coba lakukan? Hati Zhao Feng tenggelam. Dekat perbatasan zona Ziling, di istana gelap gulita di puncak pulau tengah di kerajaan Dewa Ras Legasi, anggota eselon atas dari fraksi penentang surga telah berkumpul. Tuan Surga, Zhao Feng dan Zhao Yufei kembali, menyebabkan kecelakaan pada perlombaan spiritual. Semua laki-laki kita yang tersembunyi di sana dimusnahkan. Seorang tetua berjubah hitam berdiri. Bei Ming Hui telah meminta bala bantuan darinya, tetapi fraksi penentang surga belum mengirimkannya. Tidak penting, kata pelindung dengan datar. Di sebelahnya, Dewa Langit telah tersenyum sepanjang waktu. Tapi semua orang bisa mendeteksi semburat kemarahan dalam senyuman ini, karena lagi-lagi mata Dewa ke-9 yang telah merusak rencana mereka. Saatnya untuk menunjukkan alam dewa kuno yang sunyi semua yang kita miliki. Hanya ada satu langkah terakhir dalam rencana kami. Tuhan Surga tiba-tiba menyatakan, matanya yang gelap dan tak terduga berkelap-kelip seperti bintang. Bab 1527 Perang Tingkat Tanah Suci. Di Tanah Suci Kehidupan, di dalam istana pusat. Aku akan segera memberimu balasan, Dewa Kehidupan dengan lembut dan ramah berkata. Tanah Suci baru saja memperoleh banyak informasi dari ras spiritual. Itu perlu menyelidiki lebih lanjut untuk memperdalam pemahamannya tentang situasi. Dengan demikian, Dewa Kehidupan tidak mengeluarkan keputusan apapun, tetapi dia juga mengizinkan ras spiritual untuk tetap berada di Tanah Suci dan menjamin keselamatan mereka. Pamitan, kelompok ras spiritual bangkit dan pergi. Patriark, menurutmu apa yang terjadi di sini? Penatua kedua berbisik. Dia merasa bahwa masalah ini sangat rumit. Di masa lalu, fraksi penentang surga selalu melakukan yang terbaik untuk tetap tersembunyi. Tetapi perubahan besar telah terjadi baru-baru ini. Fraksi penentang surga menaklukkan Tanah Suci Dewa Ilusi beberapa saat yang lalu, dan sekarang, itu bahkan telah menyusup ke struktur kekuatan zona Ziling. Ini sangat berani sampai ekstrim. Saya tidak yakin. Sang Patriark menghela nafas. Perilaku fraksi penentang surga tidak diragukan lagi menantang Tanah Suci, tetapi mereka tidak percaya bahwa fraksi penentang surga akan berani untuk benar-benar menyerang Tanah Suci Kehidupan.
Seseorang harus memahami bahwa mereka yang memiliki gelar dewa adalah eksistensi abadi dan tertinggi dari alam dewa kuno yang sunyi. Tidak sejak 8 mata dewa agung pertama kali muncul memiliki satu dewa yang pernah jatuh, dan ini adalah era 8 mata dewa agung. Mata dewa berfungsi sebagai simbol dewa. Bagi orang normal untuk mendapatkan gelar dewa di alam dewa desolet kuno, hanya ada 2 pilihan. Yang pertama adalah mendapatkan artefak leluhur yang lengkap, sementara yang kedua adalah menggabungkan 2 atau lebih hukum yang disempurnakan. Tapi ada pengecualian untuk semuanya. Pemegang mata dewa hanya perlu menjadi raja dewa untuk secara alami mendapatkan gelar dewa. Ini karena mata dewa sendiri setara dengan artefak leluhur, bahkan mungkin lebih tinggi. Mereka berisi prinsip-prinsip primordial alam semesta. Namun, dalam pandangan Zhao Feng, ada kemungkinan fraksi penentang surga akan bertindak melawan tanah suci yang dipimpin oleh dewa. Dia telah berinteraksi dengan fraksi penentang surga berkali-kali dan memahami faksi ini jauh lebih dari siapapun. Selain itu, dia bisa melihat bahwa dewa kehidupan adalah seorang pasifis, bahkan mentolerir tantangan yang dikeluarkan oleh orang lain. Tanah suci lainnya akan segera mengungkap masalah ini setelah mengetahui apa yang sedang terjadi dan memulai negosiasi dengan fraksi penentang surga. Tentu saja, tidak peduli seberapa banyak Zhao Feng memikirkan hal-hal ini. Begitu dia kembali ke kamarnya, Zhao Feng memasuki kerajaan ilahi dan mulai berkultivasi. Fragmen gelap dan bengkok muncul di tangan Zhao Feng. Ini adalah fragmen artefak leluhur yang dia peroleh dari Bei Minghui, sebuah fragmen artefak leluhur yang dulunya milik artefak leluhur dari ras pengawas surga. Setelah saya mengontrol fragmen artefak leluhur ini, serangan saya akan menjadi lebih kuat. Sambil tersenyum, Zhao Feng mulai memperbaiki fragmen artefak ancestral. Saat menyempurnakan fragmen, Zhao Feng memisahkan sebagian dari pikirannya untuk mengolah hal-hal lain. Dia memiliki satu bagian dari pikirannya untuk mengolah Primal Chaos Domain. Dia baru saja selesai menggunakannya dalam pertempuran dan telah mempelajari berbagai hal. Selain itu, dia hanya mampu menggunakan teknik ini baru-baru ini, jadi dia masih belum mahir menggunakannya. Kedua, Zhao Feng mempelajari kitab suci Primal Chaos dan mulai memurnikan kekuatan ilahinya. Dia mengirimkan bagian ketiga dari pikirannya untuk mempelajari teknik garis keturunan mata. Zhao Feng percaya bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan pedang petir Primal Chaos. 1 tahun berlalu dalam kerajaan ilahi, meskipun ini hanya 1 hari di dunia luar. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng berhasil menyempurnakan fragmen artefak leluhur dan bahkan telah menggunakannya beberapa kali dalam kerajaan impian ilahi. Pada level Zhao Feng saat ini, fragmen artefak ancestral tidak memberikan dorongan kekuatan sebesar yang dibayangkan, tetapi dalam bentrokan antar ahli, sedikit membantu. Setelah membiasakan diri dengan fragmen artefak leluhur, Zhao Feng melanjutkan pengasingannya. Tapi tidak lama kemudian Zhao Feng merasakan sesuatu yang aneh terjadi di luar. Meskipun dia berada di dalam kerajaan ilahi, indranya masih bisa merasakan apa yang terjadi di luar dalam jarak tertentu dari kerajaan ilahinya. Zhao Feng meninggalkan kerajaan ilahi. Pada waktu bersamaan, bong, 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 guru keras seperti genderang perang menembus pikirannya. Untuk beberapa alasan, suara ini membuat pikiran Zhao Feng berkobar dengan niat bertarung. Saudara Feng, ada masalah besar. Suara cemas Zhao Yufei datang dari luar. Begitu dia meninggalkan kamarnya, dentuman genderang itu semakin intensif. Kerajaan ilahi fraksi penentang surga tiba-tiba muncul di luar tanah suci kehidupan dan mulai menyerang. Zhao Yufei dengan cemas berkata. Meskipun Zhao Feng membayangkan skenario ini, dia masih tertegun mendengar bahwa itu benar-benar terjadi. Fraksi penentang surga benar-benar berani menyerang tanah suci yang dipimpin oleh dewa. Tanah suci dengan dewa dapat dianggap sebagai salah satu faksi paling kuat di alam dewa kuno yang sunyi. Apa yang ingin dicapai fraksi penentang surga dalam melakukan ini? Zhao Feng tidak percaya bahwa fraksi penentang surga sedang menyerang tanah suci dewa ini karena mereka mengira dia bersembunyi di sana. Zhao Feng dan Zhao Yufei dengan cepat keluar. Di luar penghalang Life Secret Land adalah dunia ilusi yang sangat besar. Itu adalah kerajaan ilahi fraksi penentang surga. Ahli yang tak terhitung jumlahnya berada di sekitar kerajaan ilahi ini, berkumpul menjadi berbagai susunan yang mengelilingi tanah suci kehidupan. 3 faksi bintang 5 lainnya semuanya berada di bawah kendali Heaven's Legacy Rache. Patriark ras spiritual melihat sekeliling dan menyimpulkan,
Anggota dari 3 faksi bintang 5 utama di zona Ziling dapat dilihat di pasukan itu. Hanya ras spiritual, karena kembalinya Zhao Feng, mampu membebaskan diri dari belenggu, jadi anggotanya tidak termasuk dalam barisan ini. Tanah Suci tampaknya tidak terlalu gugup tentang pasukan kuat fraksi penentang surga. Ini karena Tanah Suci mereka dipimpin oleh dewa. Pada saat ini, sosok hijau muda melesat ke depan, berubah menjadi Dewi Hutan yang tangguh. Semua anggota Life Secret Land memandang ke arah Dewi ini dengan kagum dan hormat. Heaven's Legacy Rache, apa maksudmu dengan ini? Dewa kehidupan berbicara dengan nada lembut dan bergema. Dia baru saja mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Tetapi bahkan sebelum mereka kembali, fraksi penentang surga telah datang untuk berkunjung. Semua ini terlalu mendadak. Sosok berjubah putih muncul di lorong menuju dunia ilusi itu. Tuhan surga, Zhao Feng dalam hati bergumam kaget. Dewa Langit memberi Zhao Feng perasaan yang akrab dan tidak dikenal. Dia akrab karena waktu yang mereka habiskan bersama, tetapi dia tidak terbiasa karena Dewa Langit saat ini sangat berbeda dari Dewa Langit di masa lalu. Life God Eye, misimu berakhir di sini. Dewa Langit tersenyum saat dia menatap Dewa Kehidupan Wos. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan ringan. Gelombang-gelombang kekuatan ilahi langsung naik di sekitar Tanah Suci Kehidupan. Menyerang, raungan yang memekakkan telinga datang dari segala arah. Anggota eselon atas dari Life Secret Land tidak mengharapkan fraksi penentang surga untuk terlibat dalam permusuhan bahkan tanpa mencoba negosiasi. HMPH, sepertinya kamu tidak belajar banyak dari pelajaran terakhirmu. Seorang tetua yang tingginya beberapa puluh kaki, kulitnya tertutup cincin pertumbuhan, berjalan keluar dari eselon atas dari Life Secret Land. Puncak Radiant Raja Dewa Kerumunan tidak bisa membantu tetapi berteriak. Dewa Raja Radiant Peak adalah orang kedua di bawah Dewa Kehidupan dan memiliki kekuatan yang dalam. Ketika Dewa Kehidupan dalam pengasingan, Dewa Raja Radiant Peak bertanggung jawab untuk menangani berbagai urusan Tanah Suci. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Dewa Langit tersenyum, wajahnya dipenuhi dengan keyakinan. Serangan balik, Dewa Raja Radiant Peak tiba-tiba berteriak. Dewa Kehidupan menyukai kedamaian dan menganggap pikiran perang agak tak tertahankan, tetapi dia tidak akan begitu baik hati. Dia tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menantang martabat Life Secret Land. Anggota Tanah Suci mulai bergerak, membentuk menjadi 4 kelompok besar yang menyerbu ke 4 arah. Beberapa saat kemudian, kedua belah pihak melakukan pertempuran. Langit dan bumi bergetar. Area di sekitar Life Secret Land menjadi abu-abu dan suram, tapi ini tidak mempengaruhi penglihatan siapapun. Perang Tanah Suci, Zhao Feng terkejut. Dia tidak mengira akan melihat perang skala besar seperti itu. Tanah Suci yang digulingkan bukanlah hal yang tidak pernah terdengar, tapi sangat jarang seseorang beruntung melihatnya sekali setiap 1 miliar tahun. Tapi sekarang, dua sisi dari perang Tanah Suci ini adalah Tanah Suci Kehidupan dengan Dewa dan fraksi penentang surga. Ledakan, bang, jatuh. Ledakan terdengar tanpa henti di sekitar Life Secret Land. Level dari mereka yang mengambil bagian dalam pertempuran berkisar dari dewa sejati hingga dewa-dewa. Tetapi yang terutama bertarung saat ini adalah dewa sejati dan dewa kuno. Belum ada pihak yang mengirimkan banyak dewa-dewa. Namun, beberapa saat kemudian, keseimbangan pertempuran mulai miring. Untuk berpikir bahwa fraksi penentang surga akan menjadi begitu kuat, Dewa Raja Radiant Peak khawatir. Seseorang harus menyadari bahwa Life Secret Land memiliki banyak dokter, dan ini memainkan peran yang sangat besar di medan perang. Meskipun demikian, fraksi penentang surga masih berada di atas angin. Ini sebagian karena fraksi penentang surga telah menghabiskan 3 faksi bintang 5 zona Ziling dan banyak faksi bawahan mereka. Anggota dari ras spiritual, kamu ikut berperang juga. Dewa Raja Radiant Peak tiba-tiba beralih ke ras spiritual. Ras spiritual berada di bawah Tanah Suci dan bahkan tinggal di dalamnya. Sekarang Tanah Suci menghadapi kesulitan, mereka wajib mengulurkan tangan. Tapi saudara Feng adalah mata dewa ke-9. Zhao Yufei berkata. Zhao Feng memegang mata dewa ke-9 dan sebelumnya telah menjadi salah satu target penangkapan penting fraksi penentang surga. Saat dia memasuki medan perang, fraksi penentang surga mungkin akan mulai menargetkannya. Zhao Feng tidak perlu bertarung sekarang, segera kata Dewa Raja Radiant Peak. Sebagai mata dewa ke-9, Zhao Feng benar-benar merupakan target yang sangat menarik. Masuknya dia ke dalam pertempuran mungkin membuatnya sulit untuk dikendalikan.
Selain itu, Zhao Feng telah membunuh utusan ilahi Bei Minghui, jadi dia jelas kuat. Tidak perlu memobilisasi kekuatan tempur seperti itu saat ini. Pergilah, sang patriark meraung saat dia memimpin perlombaan spiritual dalam sebuah serangan. Yu Fei, hati-hati, Zhao Feng berteriak. Tapi masuknya ras spiritual ke dalam pertempuran tidak banyak berpengaruh. Hanya sebagian kecil dari anggota ras spiritual yang benar-benar datang ke Tanah Suci. Berita ledakan perang Tanah Suci segera mulai menyebar. Yang pertama mengetahui perang ini adalah zona utama yang berdekatan dengan zona Ziling. Mereka segera mengirim ahli untuk melihat apa situasinya, dan bahkan ada Raja Dewa yang memutuskan untuk melihatnya secara pribadi. Perubahan di Tanah Suci mungkin akan menyebabkan pergeseran dalam struktur kekuatan dari seluruh alam dewa kuno yang sunyi, terutama ketika datang ke zona di sekitar Tanah Suci kehidupan. Anggota eselon atas dari Tanah Suci Surga yang jatuh di zona antian sangat senang mendengar berita ini. Pihak manapun yang menang atau kalah, kekuatan zona Ziling akan berkurang drastis setelah perang ini. Di wilayah barat alam Dewa Desolet kuno, di pangkalan rahasia fraksi Sage, banyak orang bijak semuanya gelisah, tetapi mereka tidak bisa menguak apapun. Bahaya dari alam dewa kuno yang sunyi. Yu Tianwu merasa sulit untuk meramalkan sesuatu yang spesifik. Bagaimanapun, fraksi penentang surga juga milik ras warisan surga. Itu bisa mengganggu ramalan dari fraksi Sage. Selain itu, ada terlalu banyak ahli yang terlibat dalam ramalan, termasuk Dewa Kehidupan, Dewa Surga Yu Tianshu, dan banyak Dewa Raja dan Dewa-Dewa. Liu Qinxin menutup matanya, membangun sejumlah besar energi destiny di matanya. Secara bertahap, dia mulai melihat sebuah gambar. Gambar ini adalah wanita berjubah hijau dengan kecantikan tak tertandingi berdiri di seberang seorang tetua berjubah putih di jalan buntu jarak jauh. Bab 1528 Fraksi Penentang Surga yang Perkasa. Perang tingkat Tanah Suci benar-benar berbeda dari perang yang melibatkan faksi bintang 5. Orang bisa melihat kekacauan dan pertempuran dimanapun dia memandang. Medan perang mencakup area yang sangat luas. Dengan demikian, kedua faksi membagi medan perang menjadi 4 medan perang yang lebih kecil, masing-masing dengan komandannya sendiri. Anggota Life Secret Land memiliki rencana pertempuran yang sangat jelas. Orang-orang yang memimpin serangan terampil dalam pertahanan, orang-orang yang berada di tengah terampil dalam menyerang dan serangan jarak jauh, dan mereka yang berada di belakang bertanggung jawab atas dukungan dan pengobatan. Tapi fraksi penentang surga sama terorganisir dan memiliki lebih banyak teknik. Fraksi penentang surga juga memiliki banyak kapal perang dengan persenjataan destruktif dan susunan khusus. Kekuatan ofensif ini adalah sesuatu yang bahkan Tanah Suci sulit untuk menanganinya. Dan ini terlepas dari Life Secret Land memiliki begitu banyak dokter yang berspesialisasi dalam pemulihan. Tanah Suci yang normal tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Tidak heran Tanah Suci Dewa Ilusi telah jatuh ke fraksi penentang surga. Namun, fraksi penentang surga hanya beristirahat beberapa tahun setelah mengambil Tanah Suci Dewa Ilusi dan kemudian menyerang Tanah Suci Kehidupan. Banyak orang menganggap ide ini sama sekali tidak masuk akal. Apakah fraksi penentang surga berhasil memulihkan energinya dalam waktu sesingkat itu? Tentu saja, ada kemungkinan lain. Fraksi penentang surga mungkin memiliki keuntungan luar biasa dan menderita sedikit kekalahan dalam pertempuran melawan Tanah Suci Dewa Ilusi. Fraksi penentang surga memiliki begitu banyak keturunan mata dewa A. Dewa Surga Ketiga berseru dengan waspada. Meskipun mereka adalah Tanah Suci yang dikendalikan oleh mata dewa, mereka jauh lebih rendah dalam jumlah yang bijaksana pada keturunan mata dewa dibandingkan dengan fraksi penentang surga. Sumber dari fraksi penentang surga telah jauh melebihi harapan kami. Wajah Dewa Raja Radiant Peak menjadi gelap. Tapi dia tetap tidak khawatir. Pertarungan tingkat rendah ini tidak akan banyak berpengaruh pada hasil akhirnya. Yang paling penting adalah bentrokan anggota eselon atas, dan mereka memiliki dewa kehidupan di pihak mereka. Raja Dewa yang telah memperoleh gelar dewa dapat dengan mudah mengalahkan Raja Dewa biasa. Fraksi penentang surga akan membutuhkan keberadaan yang dapat bersaing dengan dewa jika mereka menginginkan kesempatan untuk menang. Dan bahkan jika mereka memang memiliki eksistensi yang bisa melawan dewa, mereka tidak akan bisa bertahan lama dalam pertempuran, kecuali fraksi penentang surga memiliki dewa sendiri. Tapi Dewa Raja Radiant Peak tidak bisa mengerti mengapa fraksi penentang surga telah menyerang Tanah Suci Kehidupan. Pada saat ini, dari fraksi penentang surga,
Dewa Kehidupan, mengapa kamu tidak menyerah saja dan menghindari mengubah seluruh tanah suci kehidupan menjadi tanah orang mati? Dewa Surga tersenyum saat dia berbicara dengan lembut. Mustahil, wajah Dewa Kehidupan serius tidak seperti sebelumnya. Meskipun dia adalah salah satu dari 8 mata Dewa Agung yang tidak ahli dalam pertempuran dan membenci perang, mengapa mata Dewa akan menyerah dan menawarkan diri kepada musuh? Hehe, sang pelindung tertawa jahat, lalu dia mengeluarkan perintah. Banyak keturunan mata dewa di sisi fraksi penentang surga mulai berkumpul bersama. Apa yang mereka rencanakan? Dewa Raja Radiant Peak bingung. Tapi sesaat kemudian, dia meringis. Riak energi mata dewa yang mengerikan muncul dari berbagai tempat di medan perang. Kelompok mulai dari 3 sampai 8 keturunan dewa mata menggunakan beberapa seni rahasia untuk menggabungkan energi garis keturunan mata mereka bersama-sama. Seni fusion mata dewa, Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengamati dengan cermat. Seni rahasia ini bisa dianggap sebagai salah satu kartu truf dari fraksi penentang surga. Saat ini, tampaknya hanya energi asal Zhao Feng yang bisa melawan kekuatan God Eye Fusion. Zhao Feng mengamati bahwa mayoritas kelompok God Eye Fusion terdiri dari 5 hingga 6 anggota, memaksimalkan peluang keberhasilan. Ada lebih sedikit kasus kelompok 8 orang. Lagi pula, fusi itu bahkan lebih sulit dan memakan waktu, dengan interupsi yang menghasilkan reaksi besar-besaran. Tentu saja, Zhao Feng mengamati semua ini karena dia sangat tertarik dengan seni rahasia ini. Pada tingkat kultivasi dan dengan mata dewa mimpi tingkat dewa, dia dapat mengekstrak banyak informasi dari mengamati proses seni fusion mata dewa. Lagi pula, di masa lalu, ketika dia mengamati pertempuran rekan-rekannya, dia bisa belajar dan menduplikasi teknik dan keterampilan mereka jika level mereka tidak terlalu tinggi. Energi mata dewa melonjak ke udara, mengintimidasi anggota tanah suci. Sebagai anggota tanah suci yang diperintah oleh mata dewa, mereka sangat menghormati mata dewa. Tetapi sekarang, mereka merasakan energi mata dewa dari musuh mereka yang biasanya hanya mereka rasakan dari mata dewa kehidupan. Ledakan, bang, jatuh. Ledakan meletus di seluruh medan perang. Kekuatan God Eye Fusion menyapu tak terhentikan melalui kekuatan tanah suci. Beberapa saat kemudian, fraksi penentang surga telah secara besar-besaran mendorong ke depan garis depan. Seni rahasia ini, Dewa Kehidupan terkejut. Dia hanya pernah mendengar rahasia ini, tidak pernah melihatnya sendiri. Tapi sekarang, fraksi penentang surga, setelah menggunakan banyak keturunan mata dewa untuk melakukan seni rahasia ini, langsung mendapatkan keuntungan besar yang menghancurkan kekuatan tanah suci. Melaporkan, tentara utara bukanlah tandingan. Sebuah pesan jiwa melewati token pesan Dewa Raja Radiant Peak yang diangkat ke kepalanya. Jika pasukan tidak cocok, dia harus mengirim bala bantuan atau memerintahkan mundur. Tanah suci telah mengirimkan semua kekuatannya, jadi mengirim bala bantuan adalah hal yang mustahil. Melaporkan, tentara timur bukanlah tandingan. Laporan lain datang, menyebabkan wajah Dewa Raja Radiant Peak berubah sangat suram. Yang mulia, kami kalah dalam pertempuran level rendah. Kami hanya dapat meningkatkan level pertempuran dan mengirimkan ahli kami. Dewa Raja Radiant Peak memandang Dewa Kehidupan untuk bimbingan. Jika mereka segera meningkatkan level pertempuran dan membuat anggota eselon atas bertarung, jumlah pejuang di medan perang level bawah akan menyusut, mengurangi kerugian mereka. Dewa Kehidupan mengangguk, menyetujui strategi Dewa Raja Radiant Peak. Fraksi penentang surga bahkan memiliki keturunan mata dewa, dan dengan seni penggabungan mata dewa mereka berfungsi sebagai kartu truf dari fraksi penentang surga. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan tanah suci sebagai tanggapan. Masuki pertempuran, Dewa Raja Radiant Peak mengirim pesan kepada banyak dewa-dewa tanah suci. Hampir 10 dewa langit pertama dan beberapa dewa-dewa langit kedua memasuki medan pertempuran. Haha, hanya ini jumlah Life Secret Land. Fraksi pelindung surga yang menentang terkekeh. 10 dewa-dewa terbang keluar dari kerajaan dewa fraksi penentang surga. Ledakan, bang, jatuh. Dewa-dewa dari kedua sisi mulai bertempur dengan sengit. Pertempuran dewa-dewa secara bertahap mulai menyapu lebih banyak medan perang, menyebabkan anggota tingkat yang lebih rendah secara bertahap mundur. Ada beberapa keturunan dewa mata di antara dewa-dewa fraksi penentang surga, tetapi untuk menyingkirkan beberapa dewa-dewa dari pertempuran sehingga mereka dapat menggunakan seni fusion mata dewa akan memiliki efek yang agak merugikan, karena dewa-dewa ini tidak akan bertarung.
Selain itu, Tanah Suci dapat menggunakan tentara bunuh diri untuk mengganggu seni penggabungan mata dewa. Kehilangan satu anggota sebagai ganti melukai semua anggota seni penggabungan mata dewa melalui serangan balik. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini bukanlah pertukaran yang menguntungkan. Jadi, seni penggabungan mata dewa tidak praktis di medan perang dewa-dewa. Meski begitu, fraksi penentang surga memiliki berbagai keturunan mata dewa sementara mata kehidupan tidak terlalu unggul dalam pertempuran. Dengan demikian, fraksi penentang surga masih berada di atas angin. Tapi Life Secret Land unggul dalam pertempuran, pertahanan, dan pemulihan jangka panjang. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin menguntungkan mereka. Sayangnya, fraksi penentang surga tidak akan membiarkan Life Secret Land mendapatkan keinginannya. Karena mereka memutuskan untuk menyerang Life Secret Land, mereka pasti datang dengan persiapan yang baik. Dewa-dewa terus-menerus meninggalkan kerajaan dewa fraksi penentang surga untuk memasuki pertempuran. Bahkan Raja Istana dimobilisasi. Raja Istana fraksi penentang surga tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang tak tertandingi di antara surga kedua. Tidak disangka fraksi penentang surga akan memiliki begitu banyak dewa-dewa. Dan mereka semua memiliki kekuatan yang berbeda. Para tetua eselon atas dari Life Secret Land tercengang. Di medan perang tingkat rendah, fraksi penentang surga telah menggunakan seni fusion mata dewa untuk mengalahkan Tanah Suci, dan fraksi penentang surga juga sama kuatnya di medan perang dewa-dewa. Mereka memiliki berbagai keturunan mata dewa dan keturunan dari 20 ras teratas, bahkan keturunan dari 10 ras teratas. Life Secret Land hanya bisa mengirimkan dewa lotnya sendiri sebagai tanggapan, tetapi pada akhirnya, bahkan setelah Tanah Suci mengirim semua dewa lotnya di bawah surga ketiga, mereka masih kalah jumlah oleh fraksi penentang surga. Fraksi penentang surga sudah berada di atas angin, dan sekarang mereka melebihi jumlah Tanah Suci. Pertempuran mulai miring ke satu sisi. Situasinya tidak bagus. Dewa Raja Radiant Peak sangat suram. Meski masih belum waktunya bagi yang ini untuk memasuki pertempuran, yang ini masih ingin membantu Tanah Suci. Zhao Feng tiba-tiba berkata, meskipun dia tidak perlu bertarung untuk Life Secret Land, fraksi penentang surga telah mencoba beberapa kali untuk menangkap Zhao Feng, bahkan menargetkan Zhao Yufei dan memaksa Zhao Feng untuk berkompromi. Dia bertekad untuk membalas dendam. Oh, apa rencanamu? Dewa Raja Radiant Peak bertanya. Zhao Feng melambaikan tangan, memanggil klonnya dan naga penghancur hitam. Sebuah jalan menuju kerajaan ilahi terbuka, di mana kekuatan tempur dewa-dewa dari kerajaan ilahi muncul. Baik, mata Dewa Raja Radiant Peak berkedip. Dia masih tidak menyarankan Zhao Feng untuk memasuki pertempuran, tetapi dia tidak berharap Zhao Feng memiliki begitu banyak bawahan dewa-dewa. Pindah! Zhao Feng berteriak. Saat dia memasuki pertempuran, fraksi penentang surga pasti akan mengambil tindakan balasan, jadi dia tidak akan memiliki efek yang terlalu besar pada keseluruhan situasi. Dengan demikian, Zhao Feng pertama-tama menyuruh bawahannya memasuki pertempuran sambil juga menawarkan dukungannya dari belakang. Perang Tanah Suci, mata Black Destruction Dragon berkilau dengan cahaya yang brutal, dan itu bergegas ke depan, yang lain mengikuti tepat di belakangnya. Zhao Feng membagi bawahannya menjadi 4 tim, 1 tim untuk setiap medan perang. Ledakan naga penghancuran, naga penghancur hitam menyerang sesepuh bersisik hitam di surga kedua. Hari ini, aku akan membunuh anggota asli dari ras naga penghancur. Penatua bersisik hitam tersenyum kejam. Darah naga penghancur hitam yang mengalir melalui nadinya hanya ditanamkan. Haha, Black Destruction Dragon mengangkat kepalanya dan dengan kejam menatap musuhnya. Fragmen logam hitam pekat muncul di tangannya, terbakar dengan api hitam dan memancarkan energi destruction. Fragmen artefak leluhur, tetua bersisik hitam memucat. Tapi naga penghancur hitam sudah ada di sini, mengayunkan fragmen artefak ancestral. Sebagai anggota sebenarnya dari ras naga penghancuran dan dengan fragmen artefak leluhur, naga penghancur hitam jauh lebih kuat daripada sesepuh bersisik hitam. Selain itu, Zhao Feng telah menempatkan tanda mata dewa pada naga penghancur hitam. Melalui tanda ini, Black Destruction Dragon dapat menarik kekuatan dari Eye Intent Zhao Feng dan Dream God Eye. Visi dan persepsi Black Destruction Dragon hampir 10 kali lebih jelas, memungkinkannya untuk merasakan semuanya dengan detail yang hampir persis. Ledakan, bang, jatuh. Setelah beberapa ratus pertukaran, naga penghancur hitam memberikan pukulan mematikan kepada sesepuh bersisik hitam. Tubuh sesepuh ditelan oleh matahari hitam.
Meskipun dia memiliki tubuh naga penghancur, dia masih terbakar menjadi abu di bawah terik matahari hitam yang terus-menerus. Bawahan Zhao Feng lainnya, yang juga didorong oleh maksud matanya, juga jauh lebih kuat dari biasanya. Bawahan Zhao Feng hanya terlibat dalam pertempuran untuk sementara waktu, dan efek masuknya mereka tidak jelas. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai memiliki lebih banyak efek, dan pertempuran tampaknya akan berubah. Bab 1529 Utusan Ilahi Pindah. Saat pertempuran berlangsung, efek bawahan Zhao Feng terhadap pertempuran mulai terbangun. Akhirnya, pertempuran itu menunjukkan tanda-tanda akan berbalik. Namun, medan perang itu terlalu besar. Bahkan dengan bawahan Zhao Feng, masih sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan besar. Elder Radiant Peak, cepat dan panggil kembali para ahli yang berlatih di luar, dan cari bantuan dari sekutu tanah suci kita. Dewa kehidupan, yang telah mengamati pertempuran selama ini, tiba-tiba berbicara. Kekuatan besar yang ditunjukkan oleh fraksi penentang surga melalui pertempuran ini merupakan kejutan besar bagi Life Secret Land. Dan mungkin, karena fraksi penentang surga berani menyerang Life Secret Land, ia telah bersiap dan dengan percaya diri akan peluangnya. Selain itu, bahkan Dewa Kehidupan tidak dapat sepenuhnya melihat melalui Tuhan Surga. Dalam situasi ini, Life Secret Land tidak bisa sembarangan dan harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tanah suci kehidupan dapat dianggap sebagai tanah suci pengobatan Dao dari alam dewa kuno yang sunyi, dan banyak orang berhutang budi padanya. Jaringan Life God sangat luas. Namun, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak orang yang akan bersedia membantu saat ini. Iya, Dewa Raja Radiant Peak mengangguk dan meneruskan pesanan. Di tempat lain di zona Ziling, seorang wanita berjubah hitam duduk di atas teratai hitam yang terbang ke depan. Kilatan cahaya putih muncul dari belakangnya, memancarkan sword intent tajam yang bisa menembus semuanya. Itu dengan cepat menyusul wanita itu. Bukankah ini God Lord Lotus Desir? Cahaya pedang putih berhenti, berubah menjadi sesepuh dengan jubah kain putih. Aku tidak berpikir kalau Dewa Lord Ninsworth juga akan datang. God Lord Lotus Desir memberikan senyum menawan. Penatua berjubah kain adalah ahli surga ketiga dari pedang Dao Tanah Suci dari zona yang berdekatan dengan zona Ziling, Dewa-Dewa Ninsworth. Bagaimana aku bisa melewatkan perang Tanah Suci tingkat dewa? Mata Dewa Lord Ninsworth berbinar. Perang Tanah Suci bukanlah hal yang tidak pernah terdengar, tapi yang melibatkan Tanah Suci yang dipimpin oleh dewa sangat jarang terjadi. Bahkan dia tidak bisa mengingat satu pun. Dan yang bertarung melawan Life Secret Land adalah perlombaan warisan surga. Ini adalah perang yang secara alami tidak bisa dilewatkan. Namun, saat God Lord Lotus Desir dan God Lord Ninsworth mendekati medan perang, mereka menemukan bahwa beberapa ahli telah berkumpul, semuanya bertindak sebagai penonton. Faksi terkuat di sini adalah Tanah Suci Surga jatuh zona antian. Untuk Tanah Suci Surga yang jatuh mengirim begitu banyak ahli, sepertinya bahkan jika Tanah Suci Kehidupan menang, Tanah Suci Surga yang jatuh mungkin menggunakan kesempatan untuk menyerang. God Lord Ninsworth dan God Lord Lotus Desir saling mengirim pesan. Mari kita lihat dulu bagaimana pertempuran itu. God Lord Lotus Desir melambaikan salah satu tangannya yang halus, menciptakan simbol hitam aneh yang terbang ke kejauhan. Tidak lama kemudian, berdengung, bats, api hitam menyala di depan God Lord Lotus Desir, membentuk layar kecil yang menunjukkan gambar kabur dari medan perang. Pada saat ini, God Lord Ninsworth menerima pesan. The Life Secret Land meminta bantuan. God Lord Lotus Desir tersenyum menawan. Coba saya lihat bagaimana situasinya. Jika tidak ada kesempatan untuk menang, orang tua ini tidak berniat untuk mati. Wajah Dewa Lord Ninsworth sama sekali tidak tergerak. Perang Tanah Suci telah menarik perhatian para ahli kelas atas dari hampir semua zona yang berbatasan dengan zona Ziling. Jika kedua faksi keduanya pergi dengan luka parah, mungkin mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Sementara itu, berita tentang perang antara Life Secret Land dan fraksi penentang surga terus menyebar. Seluruh alam dewa kuno yang desolate mulai bergemuruh untuk hidup. Kembali ke Life Secret Land, perang berlanjut. Tiba-tiba, Tuhan Surga berbicara, mata Dewa Kehidupan, apakah kamu masih ingin bertahan? Dewa Kehidupan tidak menjawab. Sebagai pemegang mata Dewa Kehidupan dan gelar Dewa, dia tidak akan pernah menyerah. Dan selain itu, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah. Dengan koneksi dan keunggulan posisinya, Life Secret Land tidak akan pernah kalah. Suara mendesing.
Tuhan surga dengan ringan melambaikan tangan. Beberapa sosok keluar dari kerajaan ilahi fraksi penentang surga, semuanya memancarkan energi yang menggetarkan surga. Surga ketiga, Dewa Raja Radiant Peak khawatir. Pertempuran itu tidak berlangsung lama, tetapi fraksi penentang surga sudah mengirimkan Dewa Surga ketiga. Dengan serangan yang begitu kuat, apakah fraksi penentang surga benar-benar berencana untuk menaklukkan tanah suci kehidupan dengan cepat? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Fraksi penentang surga segera mengirim Dewa Langit ketiga ke dalam pertempuran. Life Secret Land tidak bisa melakukan apa-apa selain mengirim Dewa Surga ketiganya sendiri sebagai tanggapan. Tapi apakah ini benar-benar semuanya? Dewa Raja Radiant Peak agak bingung. Fraksi penentang surga hanya mengirim 5 Dewa Surga ketiga sementara Tanah Suci Kehidupan memiliki 7 surga ketiga di semua. Utusan ilahi, serang. Tuhan surga tertawa mengejek dan kemudian memanggil. Desir, desir. 6 sosok mengenakan jubah putih yang sama muncul dari kerajaan ilahi fraksi penentang surga. Mereka masih memiliki 6 Dewa Surga ketiga lagi. Dewa Raja Radiant Peak khawatir. Dia bisa merasakan bahwa 6 Dewa Surga ketiga ini semuanya memancarkan energi garis keturunan yang kuat dan berbahaya. Tak satu pun dari mereka akan mudah ditangani. Zhao Feng juga agak terkejut. Pandangannya terfokus pada pria berjubah putih ramping di antara 6 utusan ilahi. Pria ini tidak lain adalah utusan ilahi Chang, utusan ilahi yang telah bergabung dengan Bei Minghui dalam mencoba menangkap Zhao Yufei dan menunda kelompok Zhao Feng. Tapi kemudian, Zhao Feng dan Twilight Valley bekerja sama untuk membunuh utusan Chang. Sepertinya dia dihidupkan kembali dengan mata samsara. Hati Zhao Feng tenggelam. Fraksi penentang surga pasti memiliki mata surga ketiga samsara, atau akan sangat sulit untuk menghidupkan kembali utusan Chang. Tentu saja, Bei Minghui juga bisa dihidupkan kembali, tetapi terlalu sedikit waktu berlalu sejak dia terbunuh. Mata keturunan samsara dari fraksi penentang surga mungkin belum pulih, jadi mereka belum menghidupkan kembali Bei Minghui. Ledakan, bang, jatuh. 6 utusan ilahi membagikan diri mereka di 4 medan perang dan menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Para Dewa Tanah Suci Kehidupan segera berada di belakang kaki dalam bentrokan surga ketiga. Fraksi penentang surga didorong ke depan. Parahnya situasi menyebabkan Dewa Raja Radiant Peak dan Dewa Kehidupan menjadi suram. Zhao Feng, kamu harus bertarung sekarang. Dewa Raja Radiant Peak segera berkata. Pada saat ini, fraksi penentang surga memiliki jauh lebih banyak Dewa Surga ketiga daripada Tanah Suci, dan 6 utusan ilahi itu jauh lebih kuat daripada surga ketiga biasa. Life Secret Land sangat tertekan, jadi Zhao Feng diminta untuk mengambil tindakan. Tunggu sebentar, Zhao Feng mengangkat telapak tangan dan bertanya sejenak. Apa? Alis Dewa Raja Radiant Peak berkerut. Apakah keberanian Zhao Feng gagal di hadapan kekuatan musuh? Tolong tunggu sebentar. Mata Zhao Feng berubah serius saat dia memasuki kerajaan impian ilahi. Dewa Raja Radiant Peak bingung. Apakah Zhao Feng pergi ke kerajaan ilahi untuk mempersiapkan sesuatu? Tapi sesaat kemudian, dia memucat, karena kerajaan ilahi yang tersembunyi di dekatnya tiba-tiba menghilang. Dia pergi. Bagaimana? God King Radiant Peak terperangah. Tanah suci kehidupan saat ini dilindungi oleh susunan tanah suci. Gerakan instan atau pergeseran spasial tidak mungkin digunakan di dalamnya, dan orang luar harus menghancurkan susunannya sebelum mereka dapat mengganggu tanah suci. Namun, Zhao Feng telah menghilang tanpa peringatan, diam-diam meninggalkan tanah suci kehidupan. Bahkan Dewa Kehidupan terkejut dengan perkembangan ini. Ini karena dia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Zhao Feng harus memiliki artefak leluhur yang rusak atau bahkan lengkap agar dapat dengan mudah meninggalkan tanah suci. Tapi sesuatu yang lebih mengejutkan segera terjadi. Kabut mimpi muncul di udara, dan sosok Zhao Feng perlahan muncul dari dalamnya. Energi ini, kemampuan mata dewa? Dewa Kehidupan memperhatikan sesuatu yang penting kali ini. Zhao Feng dapat dengan mudah pergi dan kembali ke Tanah Suci hampir pasti karena beberapa kemampuan khusus dari mata dewa ke-9. Di alam dewa kuno yang sunyi, hanya 3 atau 4 orang, termasuk dewa ruang waktu, yang bisa masuk dan keluar dari Tanah Suci Kehidupan sesuka mereka tanpa menggunakan kekuatan luar. Saya tidak berpikir bahwa orang lain akan muncul hari ini. Dewa Kehidupan memberikan senyum ceria saat dia menyuarakan kekagumannya. Zhao Feng sedikit tersentuh. Bahkan setelah melihat begitu banyak keindahan, Zhao Feng masih tertarik dengan penampilan cantik Dewa Kehidupan.
Aku juga akan melakukan semua kekuatanku untuk membantu Life Secret Land. Zhao Feng dengan tegas menyatakan. Fraksi penentang surga adalah musuh Zhao Feng. Dia tidak bisa membiarkan fraksi penentang surga mendapatkan keinginannya dan terus menjadi lebih kuat. Dan ketika Zhao Feng kembali ke fraksi Sage menggunakan teleportasi pikiran, dia mengetahui dari Yu Tianwu bahwa nasib alam dewa kuno yang sunyi terhubung dengan perang tanah suci ini. Dengan gelombang jubah ruang waktu, beberapa lusin orang muncul, Xin Wuheng, Twilight Valley, dan tetua ras dewa raksasa di antara mereka. Orang-orang ini semua adalah ahli kelas atas dari Light Rache dan Giant God Hall. Lagi pula, dewa sejati level rendah hanya akan memiliki sedikit efek pada pertempuran ini. Di sini, Xin Wuheng dan Twilight Valley meledak karena terkejut, dan mereka melihat sekeliling dengan kaget. Mereka mengetahui dari Zhao Feng bahwa fraksi penentang surga sedang menyerang tanah suci kehidupan. Menghormati dewa kehidupan, para ahli Light Rache dan Giant God Hall berseru serempak. Mereka semua adalah musuh fraksi penentang surga. Zhao Feng tersenyum. Baik, God King Radiant Peak tertawa terbahak-bahak. Ternyata Zhao Feng baru saja pergi untuk mendapatkan bala bantuan. Meskipun mereka telah mengirimkan permintaan bala bantuan mereka sendiri, tidak ada yang tahu berapa lama sampai bala bantuan tiba. Namun, Zhao Feng langsung membawa bala bantuannya sendiri, dan Twilight Valley dan Xin Wuheng adalah dewa langit ketiga. Kedatangan bala bantuan ini benar-benar seperti hadiah arang saat badai salju. Menyerang, Zhao Feng memanggil saat dia memasuki pertempuran. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para ahli ras cahaya dan ras dewa raksasa mengikutinya. Zhao Feng meninggalkan jejak riak spasial di belakangnya saat dia menyerang dewa-dewa musuh. Primal Chaos Tribulation Lightning Swords berkumpul di tangannya sebelum meluas ke cakar Tribulation Lightning yang memungkinkannya untuk menyerang lebih jauh dan lebih fleksibel. Zhao Feng bergerak begitu cepat sehingga tidak mungkin ada orang yang bereaksi. Kemanapun dia pergi, petir kesengsaraan di cakarnya berayun dengan liar, menghantam tubuh ilahi dari dewa-dewa musuh. Dewa langit pertama biasa dan dewa surga kedua akan dibunuh hanya dengan satu sapuan. Ah, jeritan terdengar tanpa henti di udara. Itu Zhao Feng, lari. Suara panik bisa terdengar. Sebagian besar anggota eselon atas dari fraksi penentang surga tahu bahwa Zhao Feng telah membunuh utusan ilahi. Di kejauhan, utusan ilahi Chang, yang pernah dibunuh Zhao Feng, mengalihkan tatapan yang sangat dingin dan parah pada Zhao Feng. Utusan Dewa Li, bantu aku! Utusan ilahi Chang berteriak. Dia meninggal saat itu ke Twilight Valley dan Zhao Feng. Dia telah dihidupkan kembali kali ini dengan tepat agar dia bisa membalas dendam. Di tempat lain, ada seorang pria parubaya yang tidak berperasaan, tubuhnya diselimuti oleh hantu merah yang menjulang tinggi. Hantu merah besar itu mencengkeram pedang berdarah yang digunakan untuk memotong dewa langit kedua menjadi dua, mengirimkan darah mengalir kemana-mana. Pada saat yang sama, energi dewa surga kedua diserap oleh pedang, yang memancarkan aura yang menakutkan dan mengerikan. Oh, mata dewa ke-9, utusan ilahi Li melirik Zhao Feng dengan haus darah. Bab 1530 Eksekusi Paksa. Di kejauhan, anggota eselon atas dari fraksi penentang surga mengalihkan pandangan mereka ke Zhao Feng. Dewa surga, mata dewa ke-9 telah muncul. Haruskah kita? Sang pelindung berbisik. Tidak perlu terburu-buru, biarkan aku mengalami kekuatan mata dewa ke-9 sedikit lebih lama. Dewa langit menggelengkan kepalanya saat dia menatap Zhao Feng, matanya diwarnai dengan kebingungan. Pelindung itu mengangguk, melihat sekilas mata dewa langit. Ketika dia pergi untuk menangkap Zhao Feng, dia berhasil merebut sebagian darah Zhao Feng. Inilah tepatnya mengapa langkah pertama dari rencana Dewa Langit diselesaikan begitu cepat. Jika bukan karena Zhao Feng, puluhan ribu tahun akan dibutuhkan. Mata Dewa ke-9, apakah kau benar-benar mata Dewa ke-9? Sang pelindung bergumam pada dirinya sendiri. Di tempat lain di medan perang, Zhao Feng mencengkeram pedang petir primal chaos di masing-masing tangan, menggunakan cakar petir kesengsaraan untuk membantai musuh-musuhnya. Life Secret Land ada di belakang. Bahkan jika Zhao Feng memulai dengan melawan utusan ilahi, dia tidak akan banyak berpengaruh pada keseluruhan pertempuran. Karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk membantai dewa-dewa tingkat rendah terlebih dahulu untuk menginspirasi ketakutan di hati musuh. Utusan ilahi kemudian secara alami akan datang ke Zhao Feng. Dia tidak perlu melakukan serangan awal.
Seperti yang diharapkan, suos, suos, dua aura menakutkan mulai mendekati Zhao Feng. Kedatangan, Zhao Feng melirik. Dua utusan ilahi sekarang mendatanginya, tetapi Zhao Feng telah membunuh beberapa dewa-dewa tingkat rendah dari fraksi penentang surga, yang memiliki efek signifikan pada pertempuran. Zhao Feng, mati. Tubuh utusan ilahi Chang berubah menjadi seberkas cahaya putih saat dia meluncur ke arah Zhao Feng. Dia adalah yang pertama dari 7 utusan ilahi yang pernah dibunuh, dan dia harus berterima kasih kepada Zhao Feng untuk semua itu. Utusan ilahi Li berada tepat di belakangnya, tawa gelap dan menyeramkan keluar dari mulutnya. Perlombaan ringan dan perlombaan bela diri dewa, Zhao Feng, wajahnya tidak terganggu, pergi menemui mereka. Dia mengayunkan 2 pedang petir kesengsaraan primal chaos, melepaskan 2 gelombang energi yang melolong ke arah 2 utusan ilahi. Utusan ilahi Li mengayunkan pedang berwarna merah darah di tangannya. Ledakan, bang, jatuh. Badai kekuatan ilahi yang mengerikan meletus keluar, dan ketika gelombang kejut menghantam tubuh utusan ilahi Li, dia merasakan darahnya mendidih. Kekuatan ilahi yang sangat kuat? Tidak heran Bei Minghui mati untukmu, meskipun dia sangat kuat. Utusan ilahi Li berhenti sejenak, dan kemudian dia mengungkapkan senyum haus darah dan bersemangat. Di antara 7 utusan ilahi, dia dan Bei Minghui adalah musuh bebuyutan. Mereka berdua telah bertarung beberapa lusin kali tetapi gagal menentukan mana yang lebih baik. Tapi sekarang, musuh bebuyutannya telah dibunuh oleh orang lain. Ini membuat utusan Dewa Li sangat tertarik pada Zhao Feng. Di sisi lain, utusan ilahi Chang menggunakan garis keturunan ras cahaya untuk dengan tangkas menghindari serangan Zhao Feng. Bocah ini semakin kuat, wajah utusan ilahi Chang menjadi dingin. Tapi itu tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin Zhao Feng melawan balik 2 utusan ilahi? Aku tidak bisa terus begini. Aku harus membunuh salah satu dari mereka secepatnya. Wajah Zhao Feng menjadi gelap saat dia menganalisis situasinya. Bahkan ketika menghadapi 2 utusan ilahi, dia masih yakin dia bisa menang, tetapi membunuh mereka akan lebih sulit. Meong meong, Zhao Feng memanggil kucing kecil pencuri itu, dan bersiap untuk memasuki pertempuran. Tebasan gila darah iblis. Utusan ilahi Li dengan liar memukul-mukul pedangnya. Dewa iblis besar di sekitar tubuhnya mencengkeram pedang berdarah tembus pandang dan meniru tindakannya. Gelombang cahaya berdarah melintasi dunia, menciptakan badai pedang yang melanda dunia. Bahkan sebelum badai ini tiba, Zhao Feng bisa merasakan niat bertarung yang mematikan menghantam pikirannya. Untungnya, Zhao Feng memiliki jiwa dan kemauan yang kuat yang tetap tak tergoyahkan di bawah serangan ini. Mati, mencengkeram pedangnya, Zhao Feng langsung melepaskan beberapa ratus gelombang energi Primal Chaos Tribulation Lightning. Gelombang energi ini terhubung bersama untuk membentuk jaring petir kesengsaraan besar. Kedua energi raksasa itu bentrok dan secara bertahap melelahkan satu sama lain. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat di belakang Zhao Feng. Suos-suos, utusan ilahi Chang mengayunkan kedua lengannya, melepaskan bilah energi putih besar yang memotong ke arah Zhao Feng. Kedua bilah putih halus ini tampaknya menyebarkan keheningan ke seluruh dunia, memperlambat kecepatan ruang yang mereka lewati hingga merangkak tanpa henti. Domain Primal Chaos, Zhao Feng melepaskan sejumlah besar energi Primal Chaos dari tubuhnya dan menggabungkannya ke dunia. Sesaat kemudian, area yang luas menjadi gelap dan suram. Segala sesuatu di dunia ini mulai menghilang, berubah menjadi aliran energi kacau yang terbang secara acak di seluruh wilayah. Dalam sekejap, Primal Chaos Domain telah terbentuk. Dalam domain ini, utusan Dewa Li dan utusan Dewa Chang segera merasa seperti koneksi mereka ke dunia telah terputus dan kekuatan mereka melemah. Kedua bilah tain itu juga terpengaruh oleh tekanan ini dan mulai melemah. Berdengung, bats. Beberapa aliran energi Primal Chaos terbentuk di Primal Chaos Domain dan menjangkau seperti tanaman merambat tebal untuk memblokir dua bilah waktu. Di dalam Primal Chaos Domain, Zhao Feng dapat menggunakan pikirannya untuk mengendalikan energi Primal Chaos di sekitarnya. Pada saat yang sama, Zhao Feng melepaskan hukum waktu untuk melawan hukum waktu utusan ilahi Chang dan juga untuk meningkatkan kecepatannya sendiri. Zhao Feng dengan cepat menghindari serangan utusan Dewa Chang dan menyerang utusan Dewa Li. Utusan ilahi Chang memiliki garis keturunan ras cahaya. Dengan kecepatan cepat dan tubuh waktu, dia akan agak sulit untuk dibunuh. Sebagai perbandingan, sementara ahli ras dewa bela diri sangat kuat, dia akan jauh lebih mudah dibunuh. Junior, apakah kamu meremehkanku, menganggapku lemah?
Mata utusan ilahi Li bersinar dengan cahaya merah. Mereka menyerang Zhao Feng dari dua sisi, tetapi Zhao Feng telah memilih untuk menyerangnya terlebih dahulu. Keduanya bertabrakan dalam ledakan energi. Cahaya berdarah dan kilat yang kacau menyapu dunia, menghancurkan sekelilingnya. "Heh, di mataku, kamu lemah," Zhao Feng berseru, dengan liar mengayunkan pedang petir Primal Chaos Tribulation miliknya. Serangan Zhao Feng diperkuat di dalam Primal Chaos Domain, dan dia bisa mengendalikan arus energi yang kacau di sekitar dirinya dengan pikirannya untuk berfungsi sebagai penghalang pertahanan. Dengan demikian, dia tidak takut pada utusan ilahi dari perlombaan bela diri dewa dan membawanya langsung. Selain itu, kekuatan ilahi petir kesengsaraan Primal Chaos jauh lebih kuat dari kekuatan ilahi utusan Li. Dalam semburan petir, cahaya pedang berdarah itu pecah. Utusan ilahi Li merasakan darah di tubuhnya mendidih saat dia jatuh kembali. "Secara 1 lawan 1, aku bukan tandingannya." Wajah utusan ilahi Li menjadi gelap. Dua bilah waktu energi putih halus menyapu punggung Zhao Feng. Primal Chaos Lightning Vortex. Zhao Feng sekali lagi melepaskan energi Primal Chaos, membentuk lubang hitam pekat yang berderak dengan petir. Ledakan, bang, jatuh. Serangan utusan ilahi Chang mengenai Primal Chaos Lightning Vortex. Pertahanan normal sudah lama bisa ditembus oleh serangan waktu utusan ilahi Chang, tapi energi Primal Chaos bukanlah jenis energi biasa. Ia bahkan bisa melawan energi waktu. Sejumlah besar energi Tribulation Lightning yang dilepaskan oleh Primal Chaos Lightning Vortex habis di bilah time. Karena bilah waktu ini sudah dilemahkan oleh Primal Chaos Domain, mereka gagal menembus Primal Chaos Lightning Vortex. Zhao Feng, yang sudah mengharapkan ini, mengabaikan serangan itu dan terus menyerang utusan suci Li. Primal Chaos Lock. Zhao Feng menyatukan kedua tangannya. Aliran energi Primal Chaos yang tak terhitung jumlahnya dalam domain mulai berkumpul dan berputar di sekitar utusan suci Li. Scram! Utusan ilahi Li meraung saat dia menebas dengan pedang berdarahnya, mengirimkan gelombang cahaya berdarah yang menakjubkan yang langsung memotong celah melalui aliran energi yang menyempit. Pedang petir Primal Chaos. Zhao Feng segera menembakkan teknik garis keturunan mata yang telah dia bangun di mata kirinya. Dalam ledakan petir, pedang itu terbang ke depan dan menembus dada utusan suci Li. Energi petir kesengsaraan Primal Chaos yang menakutkan ini segera mengalir ke tubuh utusan ilahi Li dan mulai mendatangkan malapetaka pada tubuh dan jiwanya. Jadi, meskipun utusan suci Li telah membuat lubang di Primal Chaos Lock, dia tidak segera melarikan diri. Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk terus mengaktifkan Primal Chaos Lock. Semakin banyak aliran energi berkumpul, menciptakan lingkaran energi Primal Chaos yang melingkari yang menyegel utusan suci Li di dalamnya. Zhao Feng mengulurkan tangan. Kesengsaraan energi petir membanjiri tangannya dan masuk ke Primal Chaos Lock. Sifat merusak dan mematikan dari petir kesengsaraan dikombinasikan dengan sifat penyerap energi Primal Chaos menyerang utusan ilahi Li, membuatnya tidak dapat keluar dari Primal Chaos Lock untuk saat ini. "Utusan Dewa Li, aku datang untuk menyelamatkanmu." Utusan ilahi Chang meringis dan segera menyerang Zhao Feng. Tetapi pada saat ini, sulur-sulur energi hitam pekat mencapai domain Primal Chaos. Sesaat kemudian, lonjakan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah utusan Chang. Pada saat yang sama, kucing kecil pencuri, sekarang hitam pekat, melesat di udara, memancarkan ketajaman yang mematikan dari tubuhnya. Tapi utusan ilahi Chang menghindari serangannya. Balapan bayangan. Mata utusan ilahi Chang berbinar. Di lingkungan ini, Shadow Rache benar-benar memiliki kekuatan yang mengesankan. Tapi level kucing pencuri kecil itu terlalu rendah untuk serangannya untuk memberikan efek yang besar. Utusan ilahi Chang mengaktifkan garis keturunan Light Rache-nya, menghindari lonjakan hitam sementara juga semakin dekat dan lebih dekat ke Zhao Feng. Tebasan sinar bulan, cahaya putih yang menyilaukan meletus dari tubuh utusan ilahi Chang, menembus domain Primal Chaos dan dunia sekitarnya. Energi waktu yang menakutkan mulai terbentuk di lengannya, semakin kuat dan cerah seiring berjalannya waktu. Pada titik tertentu, bilah putih besar dan menyilaukan turun dari langit. Untuk sesaat, segala sesuatu di dunia melambat menjadi merangkak. Zhao Feng segera menggunakan hukum waktu sendiri untuk menghilangkan efek dari hukum waktu utusan ilahi Chang. Pada saat yang sama, dia menciptakan space-time barrier berlapis-lapis di sekitar Primal Chaos Lightning Vortex. Pedang putih yang mempesona itu turun. Penghalang ruang waktu ditahan beberapa saat sebelum hancur.
Bagaimanapun, energi waktu dalam serangan ini sangat kuat dan mampu menetralkan pembatas ruang waktu. Energi waktu menekan ke bawah dan mulai menyerang Primal Chaos Lightning Vortex. Saat keduanya bercampur bersama, sedikit kelainan muncul di Primal Chaos Lightning Vortex dan sepertinya itu akan segera rusak. Tetapi pada saat ini, Primal Chaos Domain melonjak. Beberapa sulur energi Primal Chaos menjangkau keluar domain dan terhubung dengan Primal Chaos Lightning Vortex. Energi Primal Chaos mengalir ke dalamnya, memungkinkan Primal Chaos Lightning Vortex untuk memperbaiki kerusakan yang ditangani dan tumbuh lebih kuat. Baik, Zhao Feng tersenyum. Dia yakin bahwa utusan ilahi Chang tidak mampu menyakitinya. Zhao Feng mengepalkan tangannya, langsung membentuk dua pedang petir kesengsaraan Primal Chaos, yang dia tusuk ke Primal Chaos Lock. Ah, utusan ilahi Li menjerit kesakitan. Pedang petir Primal Chaos. Zhao Feng sekali lagi melepaskan teknik garis keturunan dari mata kirinya. Sambaran petir gelap langsung menembus Primal Chaos Lock. Pedang petir Primal Chaos ini memberikan pukulan destruktif lainnya kepada utusan Dewa Li. Meledak, Zhao Feng berteriak. Primal Chaos Lock dan dua pedang Primal Chaos Tribulation Lightning tiba-tiba mulai mendidih dengan kekuatan terlarang. Tidak, mata utusan ilahi Chang membelalak saat dia berseru dengan waspada. Tapi serangannya tidak mampu melukai Zhao Feng. Kucing pencuri kecil itu juga menghalangi utusan Dewa Chang dari bayang-bayang. Utusan ilahi Chang hanya bisa menonton tanpa daya saat berbagai peristiwa dimainkan. Energi Primal Chaos menyapu dunia dan kemudian secara bertahap mulai tenang kembali. Utusan ilahi Li sudah tidak ada lagi. God Martial Rache memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa dan semakin kuat semakin mereka bertarung. Tetapi kemampuan bertahan hidup mereka jauh lebih rendah daripada Light Rache, membuat mereka lebih mudah untuk dibunuh. Terakhir kali, Zhao Feng membutuhkan bantuan Twilight Valley untuk membunuh utusan Dewa Chang. Tetapi sekarang, Zhao Feng, bahkan saat diganggu oleh utusan Dewa Chang, bisa sendirian secara paksa mengeksekusi utusan Dewa Li. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?